Perkenalkan, nama saya Hani Oktaviani dari kelas 226A12 dengan NIM 220679. Perkenalkan, nama saya Rian Fariansyah dari kelas 226A12 dengan NIM 22180-768. Perkenalkan, nama saya Berjodan dari kelas 226A12 dengan NIM 22180-325. Perkenalkan, nama saya Nur Muhammad Riyadi dari kelas 226A12 dengan NIM 22180-750. Hai, saya Inalda Putri Adiwati dari kelas 226A12, nomor induk mahasiswa 22180340. Halo semua, udah gak asing kan dengan apa itu demokrasi? Pasti yang di pikiran kalian adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan kalau ditanya demokrasi Indonesia itu apa, kalian semua pasti tahu, yaitu demokrasi Pancasila. Nah, di video kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang demokrasi. Demokrasi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan kratos. Demos artinya rakyat dan kratos artinya pemerintahan. Secara terminologi, demokrasi dapat dipandang sebagai salah satu bentuk pemerintahan, sistem politik, dan pola kehidupan bernegara dengan prinsip yang menyertainya. Indonesia berdemokrasi Pancasila berdasarkan ideologinya. Arti luas dari demokrasi Pancasila ialah kekuasaan tertinggi ada pada rakyat yang dalam penyelenggaraannya dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Secara sempitnya, ialah kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Perkembangan demokrasi Indonesia tidak langsung ke demokrasi Pancasila, ada tahapannya, yaitu demokrasi yang pertama diterapkan di Indonesia ialah demokrasi parlementer pada tahun 1950. Demokrasi terpimpin pada tahun 1959. Demokrasi Pancasila era Orde Baru pada tahun 1966. Dan demokrasi Pancasila reformasi yang masih digunakan hingga sekarang. Praktik demokrasi Pancasila berjalan sesuai dengan dinamika perkembangan kehidupan kenegaraan Indonesia. Sebagai demokrasi yang berakar pada budaya bangsa, kehidupan demokratis yang kita kembangkan harus mengacu pada landasan ideal Pancasila dan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945. Sebagai pilihan akan pola kehidupan bernegara, sistem demokrasi dianggap penting dan bisa diterima banyak negara sebagai jalan mencapai tujuan hidup bernegara, yakni kesejahteraan dan keadilan. Pada hakikatnya, sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, memiliki persamaan di muka hukum, dan memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil.